Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Okay teman-teman, I am glad to see you again. You come back to my channel again. Terima kasih teman-teman ya. Sir Nusradin senang teman-teman kembali lagi ke channelnya Sir Nusradin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Sir Nusradin ingin membahas 12 idiom yang sering digunakan dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Pertama-tama Sir Nusradin ingin menjelaskan arti idiom, ya, apa idiom itu. Oke teman-teman. Nah, idiom itu adalah sebuah ungkapan ya atau an expression ya, di mana kita tidak bisa mengerti atau paham ya artinya hanya dengan melihat misalnya susunan kata-kata yang membentuk idiom tersebut teman-teman ya. Walaupun kita sudah tahu satu persatu kata-kata pembentuk idiom tersebut, kita tahu artinya, tapi kita tidak langsung bisa misalnya menebak, oh ini artinya, nggak bisa teman-teman. Ya, contoh sederhananya teman-teman seperti kata give up. Ya, ini sebuah idiom teman-teman. Nah, di mana give up ini itu artinya menyerah. Nah, kalau kita lihat ya terdiri dari dua kata give yang artinya memberikan dan up itu ke atas. Ya, mungkin kita artikan memberikan ke atas. Nah, ini kan tidak benar teman-teman ya. Sedangkan give up itu artinya ya itu menyerah. Nah, begitu teman-teman. Nah, kadangkala teman-teman, kalau kita lihat ada kalimat, ya, katakanlah ada dua kalimat, dan kita juga tidak bisa membedakan yang mana dia menggunakan idiom dan mana dia yang menggunakan literal meaning, ya, arti secara fisiknya kita lihat itu apa. Ya, contohnya seperti ini teman-teman. He came by bicycle. He came by a bicycle. Nah, ini tentu artinya beda teman-teman. Berikut ini pembahasan 12 idiom yang dimaksud dan dijelaskan satu persatu. Silakan tonton sampai tuntas. Oke, baik teman-teman. Idiom yang pertama adalah make way for someone. Nah, someone ini sebagai objek ya teman-teman. Nah, ini artinya itu allow to pass, ya, memberi izin atau membuka jalan kepada seseorang ya. Contoh kalimatnya teman-teman, the reporters made way for the president ya. Para wartawan membuka jalan kepada presiden ya, atau para wartawan memberi jalan kepada presiden. Nah, itu teman-teman pengertiannya. Oke teman-teman. Oke, yang kedua teman-teman. Nah, ini yang kedua, keep company ya with someone. Keep company with someone. Nah, di sini teman-teman artinya keep company with someone artinya berasosiasi atau berteman ya dengan seseorang. Ya, contoh kalimatnya teman-teman. I don't allow my children to keep company with delinquents. Saya tidak mengizinkan anak-anak saya berasosiasi atau berteman dengan anak-anak nakal. Nah, demikian artinya ya teman-teman. Itu yang kedua. Oke, yang ketiga teman-teman. Nah, ini mesti ada kaitannya dengan kata company. Oke. Keep someone company. Nah, itu apa maksudnya teman? Keep someone. Someone ini sebagai objeknya teman-teman, misalnya keep me, keep her, keep them, keep us. Terus di ujungnya company. Ya, contohnya gini teman-teman ya. Can you keep me company? Nah, bisakah kamu menemaniku? Ya. Nah, ini teman-teman, ini idiomnya ya. Tapi kalau yang secara literal itu menemani itu to accompany. Ya, jadi verbnya itu menemani itu to accompany. Nah, ini kalau idiomnya beda. Keep someone company. Oke, teman-teman. Nah, itu yang ketiga ya, teman-teman.
Nah, sekarang yang keempat. Idiom yang keempat adalah offhand. Ya, off-nya itu double F ya teman-teman. Nah, offhand itu maknanya itu tanpa bertanya kepada orang lain atau tanpa melihat referensi atau jawaban. Ya, contoh dalam kalimat, I don't know the answer offhand. Aku tidak tahu jawabannya tanpa bertanya pada orang lain. Nah, demikian ya teman-teman. Nah, yang kelima teman-teman, ya, make it, ya, make it. Nah, di sini teman-teman artinya bisa come. Apa teman-teman? Come, datang. Misalnya gini kan, I'm sorry, ya, I can't make it on Friday. Nah, oke, saya ulangi ya. I'm sorry, I can't make it on Friday. Nah, jadi artinya maaf, saya tidak dapat datang pada hari Jumat. Nah, itu dari ya arti dari idiom make it. Oke, teman-teman. Nah, berikutnya teman-teman yang nomor 6 ya teman-teman. Nah, ini teman-teman slip of the tongue, ya, slip of the tongue. Nah, ini teman-teman kalau bahasa Indonesia artinya ini keceplosan, ya, keceplosan, salah ngomong. Nah, ya, slip of the tongue, ya. Jadi bahasa Inggrisnya itu kira-kira artinya spoken error, ya, spoken error, slip of the tongue. Nah, contoh kalimatnya begini teman-teman ya. I didn't mean to say that. It was a slip of the tongue. Saya tidak bermaksud untuk mengatakan itu. Itu adalah salah ucap. Oke. Nah, kalau ada slip of the tongue, ada lagi teman-teman, ya, slip of the pen. Ya, teman-teman tahu ya pen itu? Ya, pen itu adalah pulpen teman-teman ya. Nah, kalau slip of the pen itu artinya salah tulis, ya, salah nulis gitu teman ya. Bahasa Inggrisnya itu written error. Kalau tadi slip of the tongue itu spoken error, kalau slip of the pen ini adalah written error, ya, salah tulis. Nah, misalnya gini teman-teman ya. Be careful when you write out contract. Okay, a slip of the pen might cost you a lot of money. Apa itu artinya teman-teman? Ya, hati-hati ketika ya merancang atau menulis kontrak ya. Jadi kesalahan tulis, ya, a slip of the pen, ya, might cost you a lot of money, ya, bisa ya Anda ya mengeluarkan banyak uang, ya, maksudnya bisa merugikan. Nah, itu teman-teman ya. Yang kedelapan itu adalah turn over a new leaf, ya, artinya membuka lembaran baru. Sebagai contoh dalam kalimat, Tom promised to turn over a new leaf and do better from now on. Ya, yang artinya Tom berjanji untuk membuka lembaran baru dan bekerja lebih baik lagi mulai dari sekarang. Nah, demikian teman-teman arti dari turn over a new leaf. Idiom yang kesembilan adalah see eye to eye with someone about something. Nah, yang artinya adalah sependapat ya dengan seseorang ya tentang sesuatu. Ya, contohnya begini ya teman-teman. Humala and I see eye to eye about the new law. Neither of us like it. Nah, artinya Humala dan saya ya sependapat ya tentang peraturan atau hukum yang baru itu. Ya, baik dia maupun saya tidak menyukainya.
Nah, begitu teman-teman ya, arti dari see eye to eye. Oke teman-teman, idiom yang ke-10 adalah take a shortcut, yang artinya ambil jalan pintas. Ya, contoh dalam kalimat ya teman-teman. It is not far, we can take a shortcut. Ya, itu tidak jauh, kita bisa mengambil jalan pintas. Oke teman-teman. Idiom yang ke-11 adalah blessing in disguise. Nah, ini apa artinya teman-teman? Ya. Blessing in disguise ini teman-teman artinya kalau bahasa Indonesianya ada hikmahnya. Nah, ada hikmahnya. Ya, contoh teman-teman, ya misalnya missing the train was a blessing in disguise because it crashed. Oke, teman-teman, saya ulangi ya. Missing the train was a blessing in disguise because it crashed. Nah, jadi artinya teman-teman, ketinggalan kereta api, ya ketinggalan kereta api ada hikmahnya, ya karena kereta api tersebut bertabrakan, ya mengalami kecelakaan, it crash. Nah, oke. Yang terakhir teman-teman, nah bear the cost of. Nah, di sini artinya membayar atau menanggung, ya menanggung suatu beban biaya gitu, membayar atau menanggung gitu ya. Misalnya ya contoh kalimatnya, the company will bear the cost of your business trip to Japan. The company will bear the cost of your business trip to Japan. Nah, artinya perusahaan akan menanggung, akan membayar ya biaya perjalanan bisnis Anda ke Jepang. Nah, itu yang terakhir ya teman-teman. Demikianlah pembahasan 12 idiom yang sering digunakan dalam percakapan bahasa Inggris sehari-hari. Dan semoga teman-teman telah belajar dan harap supaya dihafalkan dan diterapkan ya dalam percakapan bahasa Inggris teman-teman sehari-hari. Nah, teman-teman, bahwa dalam bahasa Inggris memang idiom itu sangat penting. Jadi wajib bagi teman-teman untuk mempelajarinya. Oke, teman-teman yang belum subscribe ya silakan subscribe agar teman-teman senantiasa akan mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari Sir Nurhadin. Demikian saja, sampai ketemu berikutnya. Bye bye.